Saudara, puji Tuhan, kita akan kembali menerima kebenaran firman di mana hari ini tanggal 23 Agustus kita bersama-sama beribadah dari rumah, beribadah online ya. Saya dari tempat ini meyakini bahwa saudara dan saya semua ada dalam keadaan baik, keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan semuanya ada dalam keadaan sempurna karena pertolongan Tuhan yang begitu sempurna kepada kita, dan Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Itu sebabnya kami percaya, saya percaya saudara dan saya ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dan itulah yang harus kita percaya, harus kita pegang, karena itu yang telah terjadi di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yesus segala berkat rohani telah dicurahkan kepada kita semua. Itu sebabnya kita harus yakini ini adalah realita kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara, dalam beberapa minggu ini di The Living Word Community kita sedang membahas mengenai kingdom, ya, dan begitu banyak hal yang sudah kita terima, sungguh luar biasa, di mana firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang merepresentatifkan kerajaan Tuhan, ya, menjadi penyalur, menjadi duta kerajaan. Dari beberapa minggu lalu kita sudah belajar mengenai duta kerajaan Allah itu, dan juga mengenai kasih yang sudah disampaikan oleh Dr. Henny ya, beberapa 2 minggu yang lalu. Itu adalah bagian-bagian penting yang harus kita hidupi, dan kemudian Pak Dolfi kemarin sudah membahas lagi lebih dalam lagi mengenai kerajaan Allah ini. Dan hari ini saya akan mengangkatnya mengenai kingdom culture atau kultur budaya dalam kerajaan sorga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena kerajaan sorga itu berbicara mengenai tempat di mana Tuhan memerintah di sana. Di sana ada tahtanya, di sana dia memerintah, dia berkerajaan. Tapi kalau bicara tentang kerajaan Allah atau bicara tentang budaya dari kerajaan, itu bisa saja ada di tempat yang lain, ya, tetapi menghidupi nilai-nilai kerajaan dan membudayakan itu, membudidayakan, ya, dan menjadikan itu norma kehidupan, menjadikan itu hukum. Nah, itu sebabnya saudara, kita mau belajar bersama saat ini di mana budaya kerajaan ini itu adalah hal utama yang Tuhan ingin disampaikan kepada semua manusia, disampaikan atau dinyatakan ke dalam dunia ini, karena memang itulah atmosfer di mana manusia hidup. Itulah budaya, itulah kehidupan atau nilai-nilai tertinggi yang harusnya adalah milik manusia itu, ya, karena kita tahu manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan budaya ini hasilnya atau asalnya itu dari sorga. Nah, kita akan lihat saudara, ada ayat yang sangat menggugah hati saya waktu sedang mempersiapkan ini. Itu kita akan baca dari 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 8. Ya, kita akan baca ayat ini dalam 2 Petrus. Ini ayat yang mengejutkan saya waktu mempersiapkan betapa hal ini menjadi satu Rasul Petrus seperti mengangkat sebuah garis, ya, dia membuat garis yang lurus dari mana budaya itu datang, ya. Nah, saya akan baca dari ayat 1 sampai 8 secara cepat. Dia berkata begini: sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Nah, dari ayat 1 ini kita melihat saudara, surat Petrus itu ditulis khusus kepada gereja Tuhan. Jadi ini bukan surat secara umum diberikan kepada orang-orang yang belum percaya juga kepada Yesus, tidak. Tetapi surat Petrus adalah surat yang spesifik yang ditujukan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang yang sudah lahir baru, kepada gereja Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus di jemaat mula-mula, yang tersebar, yang jadi perantau, ya. Nah, kepada mereka lah surat ini ditulis. Jadi karena mereka ada di banyak tempat, bukan berkumpul di Yerusalem. Kalau di Yerusalem ada banyak ada banyak rasul di sana. Otomatis mereka yang mengawasi pengajaran, yang memantau kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi ketika mereka terpisah, saudara, ada yang di daerah-daerah asing, maka mereka rentan dengan pengajaran palsu. Makanya Rasul Petrus mau meluruskan, ya, dia meluruskan dengan cara dia menyampaikan pengajaran yang dia urut begitu tertata. Kita akan baca terus mulai dari ayat 2 sampai ayat 8. Dia katakan begini di ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya, kebenaran akan dihujat karena tingkah laku mereka yang mengikuti hawa nafsu. Perhatikan ada kata cara hidup. Ya, kita sedang bicara culture, bicara budaya. Nah, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka, katanya, dan yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat 3. Dan karena serahkannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Perhatikan ada kata cara hidup di ayat 7, ya. Ia menyelamatkan Lot, katanya, karena Lot itu memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Ayat 8. Sebab orang benar ini, ya maksudnya Lot, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, dari ayat inilah saudara kita akan beranjak melihat bagaimana budaya itu datang, dari mana budaya itu berasal, dan untuk apa budaya itu, bagaimana pengaruhnya dalam hidup kita. Di dalam ayat-ayat ini saudara, Rasul Petrus merinci dari mana titiknya. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang keempat, ya. Di situ begitu jelas di ayat 4 dia bilang, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkannya ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita lihat saudara ayat 4, 5, dan 6 sampai ayat 7, kita akan lihat ada satu garis di sana. Yang pertama diarahkan oleh surat Petrus ini di sorga. Jadi di sorga itu ada satu kejadian di mana budaya yang dibangun dalam kerajaan sorga itu ada tercemar dengan satu sifat yang harusnya tidak ada di sana, yaitu kesombongan yang muncul dari seorang Lucifer, ya, malaikat Lucifer. Kita tahu itu ceritanya saudara. Dan kemudian
dia ingin menyamai Allah, dia ingin mengambil penyembahan yang harusnya ditujukan kepada Allah semesta alam, tapi dia tertarik dengan itu dan dia ingin dia juga disembah. Nah, karena hal ini tidak layak, tidak pantas ada dalam kerajaan sorga, otomatis dia dikeluarkan. Itu kata ayat 4. Ya, jadi Allah tidak menyayangkan malaikat. Nah, kenapa pakai kata tidak menyayangkan? Karena Lucifer adalah malaikat yang begitu spektakuler, begitu hebat, begitu indah. Dia pemimpin puji-pujian, ya. Dia begitu luar biasa. Kita tahu ada 3 penghulu malaikat, ya. Di dalam pelajaran malaikat ada Lucifer, dia pemimpin pujian, worshipper istilahnya. Kemudian ada Mikael. Mikael itu adalah warrior, pemimpin perang. Kemudian ada Gabriel. Gabriel adalah messenger. Dia yang suka membawa berita. Nah, yang posisi yang paling indah, yang sangat-sangat menyenangkan itu adalah seorang Lucifer. Itu bagus sekali. Makanya ada kata tidak menyayangkan. Kenapa? Dia dibuang karena dia melanggar tatanan budaya yang dibangun oleh Allah di sorga. Nah, kemudian ketika dia dibuang, saudara, kemudian ayat 5 katakan begini, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, perhatikan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Nah, kita tahu ini dirinci lagi oleh Petrus bahwa dunia purba itu sesuatu yang sangat menarik, Allah yang ciptakan. Ingat Kejadian pasal 1 ayat 31 berkata bahwa ketika Allah menciptakan itu dan dia melihat semuanya dia berkata bahwa semua ciptaannya itu sungguh amat baik. Jadi kualitasnya luar biasa. Tetapi saudara, karena budaya yang Tuhan rindukan bertumbuh berkembang di dalam dunia itu tidak ada lagi, tidak dibangun oleh karena dosa, oleh karena jatuhnya Adam dan Hawa. Kemudian orang berkembang dengan budaya yang rusak, dengan moral yang salah, tidak lagi mengenal Tuhan, maka Allah tidak menyayangkan keindahan itu. Dia butuh, dia rindu orang membangun budaya kerajaan itu. Nah, kemudian ayat yang kelima, saudara, secara cepat, ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian. Nah, kita lihat yang ketiga, saudara, ditampilkan oleh Petrus mengenai Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora itu letaknya di lembah Yordan. Di sini juga dipakai kata ayat 6, jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora, ya, ini menunjukkan bahwa Sodom dan Gomora adalah sesuatu yang indah juga, saudara. Kalau saudara telusuri di dalam Kejadian, saudara akan temukan bahwa Sodom dan Gomora atau lembah Yordan itu tempat terbaik setelah Taman Eden. Sekali lagi, Sodom dan Gomora atau lembah Yordan itu Alkitab katakan tempat yang terbaik setelah Taman Eden. Begitu indah, begitu mempesona, luar biasa. Sampai menarik hati Lot untuk dia memilih ke sana. Karena itu Alkitab berkata dia begitu indah seperti taman Tuhan, dan ada 2 itu dia bilang seperti taman Tuhan, dan saya lupa secara tepat itu, dia katakan seperti taman Tuhan. Ya, begitu indah tempat itu. Nah, tetapi saudara, karena di situ, di Sodom dan Gomora muncul sebuah budaya atau berkembang budaya yang rusak, bukan lagi seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan menyisihkan seorang Lot. Kenapa? Lot adalah orang benar. Lot adalah orang yang membangun budaya kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Lot selama dia ada di sana, saudara, ada di Sodom dan Gomora, dia tersiksa. Perhatikan ayat 7, dia katakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita. Lihat saudara,
Lot ini dia hidup dengan gaya hidup, dengan budaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, tapi dia berada di tengah-tengah budaya yang hancur, budaya yang moralnya hancur, di mana mereka hidup dengan hawa nafsu yang dilepas begitu luar biasa. Apapun mereka halalkan, saudara. Nah, sementara Lot dia hidup dengan satu gaya hidup yang benar. Nah, dia tersiksa di situ. Ayat 8 katakan, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari ia melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya ini. Inilah yang menjadi penyebab kenapa Sodom dan Gomora itu kemudian dibinasakan. Karena budaya, kingdom culture yang harusnya tumbuh di tempat yang terbaik, tetapi justru sebaliknya, di Sodom dan Gomora yang berkembang adalah kehidupan moral yang hancur, yang mengikuti hawa nafsu. Orang berpesta pora, melakukan keinginan daging, dan menghamburkan semuanya untuk kepuasan hawa nafsu. Nah, disitulah Lot hidup. Tapi kita lihat di sini, Lot dipisahkan oleh Tuhan karena dia memiliki budaya itu, budaya kehidupan. Nah, saudara, budaya kerajaan Allah ini saat ini sudah ada pada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebagaimana Lot disisihkan, sebagaimana Lot diselamatkan, kita pun, saudara, secara rohani kita telah dipisahkan dari dunia ini. Ya, di dalam firman Tuhan kita akan baca selanjutnya nanti, tapi saya akan baca ungkapan bahasa Inggris, saudara, dalam isi Inggris dari kata 2 Petrus 2 ayat 2, ya, dia katakan begini, many people will believe and copy the false teachers. Jadi banyak orang ini akan mengikuti pengajaran-pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat. So those people will do very wrong things. Orang-orang akan melakukan hal-hal yang sangat salah, like the false teachers, sama seperti ajaran, ya, yang mereka terima. And as a result, other people will say bad things about the true way that God wants us to live. Wah, ini adalah satu ungkapan yang begitu jelas, saudara, dari firman Tuhan, di mana ketika pengajaran yang salah yang kita terima, nah kita tahu, saudara, budaya itu muncul dari sorga, ya. Budaya sorga itu tentunya asalnya dari sana. Kita sudah lihat garisnya. Dan Tuhan ingin itu tetap ada di garis yang benar. Makanya satu komunitas, bahkan dunia yang keluar dari rencana Tuhan itu, orang-orang yang ada yang membuat itu berkembang itu dibinasakan, ya. Dibinasakan, karena kalau tidak dia seperti virus yang akan terus menyebar. Nah, itu sebabnya dijaga terus. Nuh dijaga oleh Tuhan karena dia memiliki bibit atau memiliki moral yang benar, yang nantinya Tuhan harapkan untuk bisa mengembangkan budaya itu dan memenuhi dunia ini dengan budaya kerajaan sorga itu. Nah, kita saat ini, saudara, karena manusia pada umumnya gagal, nabi-nabi orang Israel gagal, Yesus turun sendiri ke dalam dunia. Dia ingin menyatakan kemuliaannya kepada kita. Makanya, saudara, kita akan lihat di dalam Roma pasal 14 ayat 17, ya. Roma 14 ayat 17, kita lihat budaya yang dibangun dulu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, ya. Itu yang dikatakan di sana, bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lihat, saudara, budaya apa atau kebiasaan yang seperti apa yang dibangun, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Lihat Yesaya 32 ayat 17. Kita langsung cepat, saudara, akan memperhatikan ini, nanti kita bandingkan. Yesaya 32 ayat 17 berkata,
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Lihat saudara, bahwa kebenaran itu adalah induk dari damai sejahtera. Itu kata Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi saudara, damai sejahtera adalah akibat dari kebenaran itu. Kalau orang hidup dalam kebenaran, kalau pribadi seseorang telah dibenarkan, telah dikuduskan, maka saudara akan muncul damai sejahtera di dalam kehidupannya. Nah, itu adalah budaya kehidupan, budaya kerajaan Allah yang Allah inginkan. Nah, saya akan baca 1 Petrus 1 ayat 18. Ini Petrus menyatakan tentang siapa kita saat ini, posisi kita. Ya, dia katakan begini, posisi orang percaya dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Petrus selalu katakan cara hidup, saudara. Kita tahu surat Petrus itu di perjanjian baru, dia mengajarkan tentang tatanan hidup, bagaimana beretika sebagai orang Kristen. Kalau di perjanjian lama itu adalah kitab Amsal. Jadi di Petrus adalah amsalnya di perjanjian baru, ya, di mana dia mengajar tatanan kehidupan. Kalau Amsal saudara baca, dia mengajar kita untuk hidup dalam hikmat Tuhan, tatanan kehidupan seperti apa kita hidup itu diajarkan di Amsal. Nah, di perjanjian baru Petruslah yang merinci itu secara spesifik. Nah, di ayat ini dia katakan awal mulanya, di mana kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari ayat ini saudara kita melihat culture atau budaya hidup kerajaan yang kita miliki itu dimulai dari ketika kita dipindahkan dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Waktu kita hidup dalam kondisi yang baru ini, saudara, Allah ingin supaya kita mengadopsi semua gaya hidup kerajaan Allah itu, dijadikan budaya dalam kehidupan kita. Nah, dan kalau saya bandingkan, saudara, dibuat studi banding dari Roma 14 ayat 17 mengenai kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kemudian Yesaya 32 ayat 17, dia juga bicara mengenai kebenaran, damai sejahtera, maka akibatnya adalah ketentraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Itu ada di Yesaya 32 ayat 17. Itu menggambarkan kepada kita bahwa kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu adalah paket yang saling mengikat, yang tidak terpisahkan. Nah, kalau kita baca kembali di dalam Filipi 4 ayat 6, coba kita lihat Filipi 4 ayat 6 sampai 9, saya akan baca secara cepat. Dia katakan begini, Filipi 4 ayat 6 sampai 9, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara, Filipi ini adalah surat mengenai sukacita. Sukacita di dalam Kristus. Sukacita, saudara, adalah ekspresi, adalah manifestasi dari damai sejahtera yang dimiliki oleh seseorang. Damai sejahtera itu kalau ditarik mundur lagi berakar dari kebenaran.
Ya, kebenaran yang dimiliki seseorang akan berakibat damai sejahtera yang ada di dalam dia, dan kemudian damai sejahtera yang terkandung dalam hidup seseorang termanifestasi lewat sukacita yang dia miliki. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi ini adalah satu paket budaya kekristenan yang harus dimiliki, harus dihidupi saat ini. Di mana saudara, kita sebagai orang percaya harus menunjukkan ini. Nah, tentunya saudara, kita tidak bisa menunjukkan itu kalau kita tidak tahu dari mana titik awalnya. Nah, itu sebabnya penting sekali kita mengetahui kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita, membuat kita sukacita, membuat kita free. Kita tidak ditekan, kita tidak diintimidasi, kita nggak takut, nggak khawatir. Karena kebenaran itu ada dalam kita. Tapi saudara, waktu kita telah dibenarkan oleh Tuhan, pertama kali waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita udah dibenarkan. Tapi untuk menjaga kebenaran itu tetap ada, kita perlu untuk terus terhubung dengan Tuhan. Makanya saudara, keintiman dengan Tuhan itu adalah hal utama sebagai budaya kehidupan kita. Saudara, waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka keintiman inilah yang akan selalu memunculkan kepada kita kesadaran akan Tuhan. Ya, keintiman, orang yang intim dengan Tuhan, kata kunci sederhananya sebenarnya adalah dia menyadari Tuhan. Dia sadar akan Tuhan terus menerus. Dan kemudian saudara, keintiman dengan Tuhan akan menghasilkan kekudusan. Ya, kita tahu kita sudah kudus, kita sudah dibenarkan, kita telah disucikan. Tetapi saudara, semasa kita berjalan di dunia ini, kita akan akan ada virus, akan ada terkontaminasi dengan dosa, ketakutan dan berbagai hal itu. Tetapi dengan terus intim dengan Tuhan, saudara, semua hal yang tidak berkenan, yang berlawanan dengan firman, otomatis dapat disingkirkan, dapat ditepis oleh pikiran kita. Makanya saudara, Tuhan itu dia menyatakan diri juga sebagai gembala, ya, gembala yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran ke tempat-tempat terbaik. Dia selalu mengawasi kita. Karena apa? Supaya kita tetap ada di jalur kekudusan itu. Nah, ketika ada dalam kekudusan saudara, maka damai sejahtera itu adalah hasilnya. Tapi bagaimana kita menjaga damai sejahtera? Menjaga damai sejahtera atau dipelihara, ya, kita harus pelihara itu dengan cara apa? Yang tadi Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi jangan sampai saudara, kita membiarkan yang di luar nilai-nilai. Ada 8 poin yang diangkat oleh Rasul Paulus tadi. Jangan pikirkan yang tidak benar, jangan pikirkan yang tidak mulia, jangan pikirkan yang tidak adil, jangan berdiam dalam pikiran yang tidak suci, jangan senang berbicara hal-hal yang tidak manis, ya. Jangan senang berada di dalam mendengar kata-kata yang tidak sedap untuk didengar. Jangan senang untuk berada atau memikirkan hal-hal yang bukan kebajikan dan hal-hal yang tercela, ya. Lawan dari dipuji adalah tercela. Jadi jangan sampai itu ada pada kita. Kalau semua kebenaran ini ada pada kita, damai sejahtera itu di-maintain, tetap terpelihara. Saya beberapa bulan ini, 3 bulan lah efektifnya merawat orang tua, mendampingi papa mertua yang dirawat secara intensif di rumah sakit. Dan kita tahu saudara, zaman sekarang orang untuk masuk ke rumah sakit harus di swab, ya, sampai 2 kali di swab. Waktu kita menunggu hasil itu rasanya ada rasa grogi, rasa takut. Tetapi ketika itu mau datang, saya putuskan untuk berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis. Saya nggak mau pikir, oh jangan-jangan nanti begini ya,
Oh, jangan-jangan kena ya, jangan-jangan terinfeksi, jangan-jangan ini karena ini, dan nanti mau diisolasi. Dan kalau orang udah berpikir yang tidak baik, saudara, maka rentetan yang tidak baik itu akan semakin buruk dan semakin buruk. Ya, rentetan ketika dia mulai membuka celah untuk yang tidak baik, rentetannya adalah semakin buruk dan akhirnya dia akan terpuruk. Tetapi kalau kita berpikir yang benar, yang mulia, adil, suci, baru kita sebut saja, saudara, membuat kita tersenyum. Wow, luar biasa. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam budaya ini. Itu adalah budaya kita di hari-hari ini, saudara. Penting sekali bagi kita untuk tetap menjaga damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan itu terpelihara, tidak terkontaminasi. Bagaimana menjaganya? Berpikir benar, berpikir mulia, berpikir adil, suci, manis, dan seterusnya. Ketika itu ada, saudara, maka ekspresinya adalah sukacita. Maka saya sebutkan di sini bahwa ini adalah garis batas, 4 garis batas di mana budaya itu tetap terpelihara. Kita harus menjaga keintiman, terus kita menjaga, terus kita punya kekudusan, ya, pelihara itu. Damai sejahtera terus dipelihara, di-maintain, dan sukacita terus dimanifestasikan. Nah, manifestasi sukacita adalah apa? Ucapan syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur identik dengan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Ucapan syukur, korban pujian. Nah, sukacita, saudara, tidak bisa dilakukan bersamaan dengan kekhawatiran. Tidak bisa berjalan bersama dengan ketakutan. Sukacita itu adalah hasil, adalah manifestasi dari damai sejahtera yang dimiliki oleh setiap kita. Nah, seperti yang saya umpamakan tadi, contoh yang saya alami beberapa hari ini, bahwa ketika kita berpikir, saya mengarahkan juga istri saya dan juga keluarga untuk berpikir fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang kita takutkan, apa yang dunia sedang alami. Jangan fokus ke situ. Fokus apa yang firman Tuhan katakan. Kebenarannya, kesuciannya, dan seterusnya. Nah, ketika itu kita lakukan, saudara, maka yang lahir adalah ucapan syukur. Makanya perlu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan terus menerus. Nah, di ayat yang ke-7, saudara, dia katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Wow, melampaui segala akal. Saudara, melampaui segala akal artinya kita gak bisa pikir seperti apa sih damai sejahtera itu. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam budaya ini, dalam kelimpahan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, sehingga dalam hidup kita betul-betul kita bisa memanifestasikan kerajaan Allah dimanapun kita ada. Orang bisa melihat, wow, dalam situasi seperti ini kenapa dia masih bisa tersenyum, ya, dalam keadaan sakit kok dia tetap punya semangat. Kenapa ya? Karena kita punya dasar kehidupan bukan berpegang kepada keadaan, bukan berpegang kepada perasaan, bukan berpegang kepada kata orang, tetapi berpegang kepada kata firman Tuhan. Ketika kita membicarakan itu, mengungkapkan itu, maka itu terus yang terjadi, termanifestasi terus menerus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebagai ayat terakhir, saya akan angkat satu ayat. Dia katakan begini, Yesaya 48 ayat 18, dia berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang, haleluya, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, lihat saudara, ketika Filipi pasal 4 ayat 8 tadi kita dengungkan terus, kita pikirkan terus, maka berakibat damai sejahtera itu tetap terpelihara. Dan dia bilang seperti sungai yang tidak pernah kering dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Itu sebabnya perlu sekali kita mengerti kebenaran. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran seperti apa yang memerdekakan, saudara? Di dalam ayat ini dia katakan kebenaran yang diketahui. Kalau kita nggak mengetahui kebenarannya, kita tidak akan dimerdekakan. Tapi kalau kita tahu kebenarannya, kita pasti dimerdekakan. Seperti yang saya tadi alami. Ketika saya tahu kebenaran, saya berpegang di situ. Dan ketika terima hasil swab sampai 2 kali dikatakan negatif, wah, kita nari-nari, kita bersukacita. Kenapa? Karena memang itu adalah manifestasi dari damai sejahtera, dari sukacita yang kita miliki, dan itu sudah terjadi sebelum kita terima hasilnya. Sebelum kita lihat tulisan negatif itu, kita sudah imani, sudah perkatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang terjadi, dipikirkan dan lakukan, kata firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya tidak berbicara panjang ya, karena memang waktunya paling tepat adalah seperti ini, 30-an menit seperti itu kita menyampaikan kebenaran lewat live streaming seperti ini. Dan satu pesan yang kita dapatkan saat ini bahwa mari kita pelihara, ada 4 garis ya, 4 garis damai sejahtera. Pelihara terus budaya kerajaan Allah dalam hidup kita melalui tetap ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Jaga terus kebenaran, hidup terus dalam kebenarannya. Damai sejahtera itu tetap pelihara dan manifestasikan terus sukacita lewat pujian dan penyembahan kita setiap saat dalam hidup kita. Maka budaya kehidupan kita bukan sekedar ucapan, tetapi budaya kehidupan itu menjadi realita yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Sehingga Alkitab berkata, melihat kita, melihat perbuatan kita, orang-orang akan memuliakan Bapa di sorga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan hari ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran yang kita terima. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami belajar Tuhan mengenai bagaimana kerajaan Tuhan, bagaimana nilai kerajaan Allah itu termanifestasi dalam kehidupan kami. Kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk kami menjaga Tuhan keintiman dengan Engkau. Kami menjaga terus kebenaran yang telah Engkau berikan bagi kami, kekudusan itu. Dan kami terus hidup dalam damai sejahtera dengan memikirkan semua yang benar. Kebenaran-Mu itu menjadi bagian kami. Dan kami memanifestasikan lewat sukacita, lewat penyembahan, lewat ucapan syukur kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami ada, kami tetap menyatakan budaya kerajaan Allah itu tetap termanifestasi Tuhan dimanapun kami pergi. Bapa, terima kasih saat ini kami rindu ini tertanam dan Roh Kudus menjabarkan lebih lagi Tuhan, sehingga apapun yang kami alami hari ini tidak mempengaruhi kebenaran-Mu bagi kami, tidak membuat kami takut, tidak membuat kami terintimidasi, karena kami adalah orang-orang yang sudah menang di dalam Kristus. Kami adalah pemenang-pemenang itu Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah budaya kerajaan Allah itu terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memiliki semua itu. Dan saat ini Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya Engkau telah memberkati kami semua. Semua kami telah menerima berkat yang besar daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari tadakan tangan-Mu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dalam segala jalan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih karunia, anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan permai pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Shalom.